Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan ini rekan-rekan saya ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Muhammad Dayan. Saya Nirmala. Saya Mega HS. Saya Aksa Detman. Saya Muhammad Salman Al-Farisi. Sebelum kita memulai meneliti, alangkah baiknya kita mendengarkan penjelasan dari ahlinya Lopisande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB Pak, boleh minta waktunya sebentar? Kami dari kampus Universitas Sulawesi Barat, kebetulan kami memiliki penelitian atau tugas yang diberikan dosen kami di kampus Pak. Kami disuruh untuk cari orang yang paham tentang kapal Lopisande dan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Terima kasih banyak nak. Saya ini sebagai tukang perahu atas nama Abdul Samad dan nama panggilan sehari-hari itu Pak Samadu. Ya, saya bisa jawab apa adanya yang saya tahu untuk pertanyaan anak ini tuh. Anak ini. Baik, untuk yang sesi bertanya mungkin bisa dilakukan oleh Ya. Tentang apa yang ditanyakan, masalah tentang apa, maksudnya pembuatan atau bagaimana? Bagaimana tentang proses pembuatan dari Atau masalah kayunya atau apa aja kan banyak macam itu pertanyaan. Pembuatan atau masalah kayu atau bagaimana tuh ya? mungkin dari prosesnya dulu. Proses pembuatan. Proses pembuatan. Oh, untuk kan itu perahu sandana banyak macam. Ada yang res, ada yang sandal klasik, ada yang sandal sehari-hari untuk satu orang, ada yang mini, ada yang miniatur kayak ini. Itu saya tanyakan apa mau dipertanyakan, apakah sandal klasik atau sandal res? Kan beda-beda itu jawabannya. Klasik. Klasik. Iya. Nah, kalau sandal klasik itu mulai dari pembuatan dari nenek kita sampai terus di bapak kita, terus dari sampai ke saya. Proses pembuatannya itu masalah kayunya itu kalau sandal klasik untuk dipakai mancing harus pakai kayu paten, kayu kelas, kayak kayu biti. Ini dulu tuh kayu biti, pude dengan bagang, itu pokoknya kayu-kayu paten semua. Jadi itu pembuatan perahu yang dulu kalau untuk klasik itu apa namanya, tahan sekali dipakai karena bagus semua kayunya. Berapa lama itu waktu tahan lama Pak? Sampai 25 tahun, 30 tahun Paling lama itu Pak? paling lama. Nah, tapi tergantung dari perawatannya. Nah, tapi lain sekarang karena sekarang tidak ada kayu bagus, kayu lokalmu semua. Nah, begitu sekarang dari perawatannya saja. Kalau bagus perawatannya ya lama juga dipakai. Terus kenapa ini Lopisande dinamakan Lopisande Pak? Tentang Lopisande, ya kan kalau dari orang tua kita, ya nenek-nenek kita itu kan itu sande yang memang dari dulu itu kan, dulunya itu sande itu yang paling pertama itu perahu Ulan Mesa. Kalau ini kan cerita-cerita yang kayak itu kayak soko itu Ulan Mesa yang segi 4 layarnya tuh. Kemudian pakur, ada yang segi 4 layarnya juga segi 3. Kemudian sande. Itu yang dulu. Jadi itu yang dipakai sehari-hari, hilang semua itu Ulan Mesa apa semua itu yang dipakai sehari-hari mencari. Orang dulu itu perahu sande dari pesisir tuh cari ikan apa semua, ya pun dipakai pergi memuat, pokoknya sande. mungkin kita lanjut di pertanyaan kedua. Ya pokoknya tanya saja nak, pokoknya yang bisa saya jawab. Rekan saya Rifki Maulana. Apa yang nggak bisa itu dijelaskan kalau ada bertanya gitu. Kayu. Kalau bikin perahu sande Pak, alat-alat apa saja yang dipakai untuk membuat anunya Pak, alat-alatnya yang dipakai? Oh iya, kalau masalah alatnya, kalau memang orang dulu itu ya kan semua pakai manual. Nah, sekarang ini sudah modern ya pakai semua mesin apa semua tuh yang baris trim semua. Iya begitu. Terus berapa lama itu sampai jadi ini Lopisande? Pembuatan. Proses pembuatan. 40 hari minimal 40 hari.
jadi sempurna itu. Sempurna sudah bisa membean peras. Gimana susahnya kalau bikin anu Pak apa lupis sande? Nggak ada susahnya. Tidak susah ya Pak. Pokoknya nggak ada, aman di semua. Langsung. Karena sekarang alat modern sekarang tuh ada negara kajian bisa bengkok apa semua macam-macam. Bahan utamanya tadi ini Pak. Dua macam. Bisa dibikin juga sandek papang, Iya. bisa juga batangan kayak sampan tuh. Iya. Bisa juga. Bisa semua. Apa perbedaan dari pembuatan tradisionalnya sama pembuatan sampai yang sekarang Pak? Ya sudah tentu beda nah, karena sekarang dulu itu memang manual, nggak capek kita. Sekarang sudah serba canggih gitu, modern, pakai listrik semua. Dulu kan kita kalau kita pakai engkol begini setengah mati berkeringat pakai ketang kayu, sekarang tidak, ini sudah tinggal didorong saja. Dan juga cepat pembuatannya. Karena Terus modern. Pak, apa bedanya lupis sande sama yang lain Pak? Lupis yang lain? Maksudnya yang perahu yang lain bagaimana? Untuk sandek sama yang klasik Pak. Iya Pak. Oh Yang iya. sandek race. Oh kalau sandal rice itu kan khusus untuk lomba festival. Kalau sandal klasik itu kan untuk mancing, pakai pergi mencari ikan apa semua tuh. Ya. Sandal klasik itu dipakai pergi mancing untuk bermalam sampai 1 minggu, 5 hari. Dan juga yang dibawa sandal klasik yang dikatakan gitu sandal panguli itu kan hanya sehari-hari, berangkat subuh sore datang. Gitu. Ada semua bedanya. Baik, anu Pak, itu kalau sudah jadi lukisan dek Pak, diwajibkan sekali itu untuk baca-baca atau? Iya, Oh, memang. Mulai dari awal itu mulai penebangan kayu, harus pakai ritual. Ritual apa saja nih Pak? Ya Iya. pokoknya apa saja yang bisa. Kan itu kan ritual kalau kita orang muslim kan Iya. satu tujuan semua tuh. iya, Dari Allah semua. iya, Jadi kan perbedaannya itu pertukan ya kan lain-lain juga ritualnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Tetapi itu kan tetap di satu kalau orang muslim. Ada Allah di semua. Ya tentu kita apa namanya kalau kita pertama tebang pohon pasti kita pakai ritual. Nah, kita pakai masuk kok apa semua tuh ya, seadanya, yang penting ada untuk persyaratannya. Tapi yang intinya kan dari Tuhan semua. iya, Gitu. Karena kayak di pasar Pambusian ini kayak di Majen itu iya, kan itu para tukang semua sempama 3 tukang yang pakai ritual tuh beda-beda, tetapi sama gitu. Jangan kayak di Majen ada yang pakai kapal turun, ada yang pakai jalan raya turun, itu kan sampai di semua di Majen. Iya Pak. Begitu. mungkin itu pertanyaan yang terakhir tadi Pak, dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk Nggak kami. ada apa-apa aja nak, karena kemarin ini ada dia anak-anak di Serinji di sini anak-anak karena ya kan wajar kita bertanya karena ya kan namanya kalau bertanya pasti ya begitulah. Ada di masalah kalau saya, pokoknya siapa saja yang datang bertanya yang saya jawab yang saya tahu. Dari itu sande, sebenarnya sande baik saya tambahin sedikit. Iya, Pak. Itu sande bagus sekali maknanya, besar sekali maknanya sande. Karena memang itu sande begitu, memang namanya sande karena kenapa itu sande namanya sande kalau bahasa Mandar mas sande itu ramping dan runcing itu sande besar sekali memang maknanya karena kenapa mulai dari kemudinya sampai ke penimbang terus ke jangkar sampai ke layak itu bermakna sekali karena itu yang tapi ini kan cerita tuh dari orang tua kita tuh Iya. itu sande maknanya besar sekali karena kenapa itu pertama kemudi itu selalu dia berkuasa di perahu kemudi itu dia yang paling penggawa di situ dia penggawa di situ
terus lari dari pengimbang. Itu maknanya sande itu. Lari dari pengimbang. Kalau tidak ada pengimbang, seandainya kampung tenggelam kampung. Tuh. Kalau tidak ada pengimbangnya sande, yang jelas terbalik sandenya. Nah, terus lari ke jangkar. Kalau jangkar sudah makan, pokoknya tetap bertahan. Lari ke layar, tuh. Itu cita-cita yang paling besar. Karena selalu berlayar. Terus lari ke perahu itu kan badan seandainya kampung itu kampung itu badan perahu. Dari itu 5 faktor di perahu bermakna sekali, karena 5 juga rukunnya rukun Islam. Jadi bisa tambahin sedikit tuh. Iya, udah aja. 5 rukun Islam. Jadi itu sampai besar sekali. Terima kasih banyak Ridwan telah meluangkan waktunya untuk kami. Saya akhiri nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.